CPNS seperti apa? Nah, secara prinsip sih dengan sistem CAT itu ya, yang Computer Analytical Test itu, yang BKM, itu orang tuh benar-benar dites nggak bisa nunggu soal langsung hitung. Jakarta cepet, jadi kemungkinan orang main itu susah. Untuk mengantisipasi adanya calo-calo CPNS. Kan gampang kan, semua orang bisa lapor. Kalau masih ada yang mau bayar calo mah bodoh banget ya. Udah tahu DKI gitu transparan masih mau bayar calo mah bodoh banget. Kalau sampai ketahuan juga pasti kita pecat, ini kita pasti pidanakan juga. Pasti kita lakukan seperti itu. Kemarin kan BPK datang Pak, itu kira-kira dari Pemprov sendiri akan mengaudit kayak misal BUMD bermasalah nggak Pak bekerja sama BPK? Itu tahap kedua ya. Kalau saya dengar dari Pak Gubernur ingin sampai case management terus kas ini semacam mesti dimonitor mereka. Jadi kalau mau tahu orang korupsi nggak korupsi semua dari arus lalu lintas duitnya itu. Tapi kalau misalnya terkaitin katanya ada pengurusan BUMD juga kayak gitu, itu nanti kan perlu dilihat dari laporan keuangannya kan. Ya. Nah untuk mengauditnya itu diaudit kok, diaudit dari auditor yang terakreditasi, juga kita juga dibantu mereka baca BPKP. Kalau BPK-nya dari BPK itu BPK kan udah luar kan. Dia ya jujur aja sih Pak Gubernur ingin mereka terlibat. Jadi betul-betul Pak Gubernur ingin semua yang namanya uang rakyat itu dimonitor habis. Semakin banyak yang monitor makin bagus. Itu rencananya untuk BUMD doang atau untuk semua jajaran Pemprov? Jajaran semua berjalan, semua. Nah kalau misalnya terus udah ada yang kan biasanya ada kalau misalnya ada temuan-temuan kalau BPK lalu mengadakan audit investigasi. Nah kalau misalnya terkait dengan audit investigasi itu kira-kira udah ada rencana nggak untuk mungkin? Jangan rencana, KPK aja udah masuk ke sini, udah naik ke Pak Gubernur deh. Tapi intinya itu sama, kita audit itu semua sama. Dan kalau misalnya intinya itu kita ingin membuat ya diusahakan tidak ada kebocoran. Kalau dulu bocornya satu ember ya sekarang ya mungkin ya setetes masih tolerir gitu. Kalau udah terlalu itu kita akan sikat. Nah gimana Pak kalau misalnya ada temuan dari BPK? Pidana kita suruh seret aja, kayak Kejaksaan Agung laporkan kita suruh tangkap aja semua, nggak masalah. Pak untuk Rio sekarang gimana Pak? Rio sih jalan aja sih, tetap terus. Pak gimana dengan kebetulan UMP 3,7 juta dinas operasional Gimana? pendapat Bapak? Ini kalau kita ngomong kebutuhan hidup di Jakarta itu rasional saja tuntutan segitu. Tapi masalahnya saya katakan ada nggak yang mau membayar kamu gaji segitu? Ya kalau tidak ada ya Anda juga harus realistis. Tidak bisa menuntut seperti itu. Karena kan kalau kita gunakan Permen nomor 1 tahun 99 yang dihitung itu kan 1 tahun ke bawah UMP. Kalau berikutnya sudah bipartit bukan tripartit. Nah sekarang bisa nggak ada seorang tukang masak yang hebat? Gaji berapa? Ya pasti 3,5 juta 4 juta dapatnya. Kenapa? Karena tokonya takut kehilangan tukang masak kan. Nah nggak mungkin dia bayar Anda cuma gaji 1 juta 2 juta. Nah saya kira model-model itu yang hukum pasar yang akan terjadi. Pak soal ini Pak penggunaan lagi-lagi soal penggunaan kendaraan dinas untuk dimasuk. Kayak misalnya tadi pagi ada pegawai dinas di DKI yang masuk ke jalan tol tanpa ini. Ya itu tak boleh, itu dari zaman Bang Yos itu udah haram hukumnya. Mobil saya aja tidak boleh masuk, macet-macet. Kita lihat busway kosong kita nggak boleh masuk. Hah? Itu ini Oh masuk tol, motor. motor Pak, masuk tol Motor besar. motor di disco Pak DKI. Kalau motor besar kan bisa masuk tol. Di motor disco Pak. Kondisi lalu Disco DKI Pak. kondisi tidak mengawal Pak. Tidak mengawal. Kalau motor besar sih harusnya bisa, polisi bisa masuk ya. Saya nggak tahu kalau masuk jalur busway tidak boleh. Kalau tol kalau dapat izin dia masuk masih dikasih. Tapi untuk keperluan pribadi karena dia tidak mengawal, tidak kerja, tapi Dan bisa juga dalam rangka dia pergi mengawal, makanya kita mesti cek dulu masalahnya di mana. Kalau tidak masuk pasti dicegat dari pintu tol atau polisi kan. Kalau dikasih masuk berarti ada sesuatu yang dikasih. Ada koordinasi kan, radionya nyambung. Radio kita tuh nyambung sama polisi lalu lintas semua tuh nyambung radio kita. Saya kan sering dengerin kan kalau sopir ngomong gitu kan, ngatur-ngatur jalan gitu. Itu nyambung sama polisi semua. Ya. Pak, tadi Bu Ratna sama
Pak Eri kan di Sertijab, itu emang kalau yang pensiun itu dialihkan untuk BUMD apa gimana sih Pak? Belum tentu, tergantung mereka minat atau tidak, tergantung kebutuhan. Artinya belum tentu dikaryakan Pak ya? Belum dikaryakan lagi. Ada seleksinya, ada seleksinya lagi? Ada seleksi, ada tes. Kalau semua dikaryakan repot juga dong kita. Ya. Itu Bu, Bu, selesai kita, udah. Sudah selesai. Nah. Implementasi Pak. Oh iya udah, masuk aja. Oh dokumentasi ini? Iya. Masih ada ya? Tadi belum dokumentasi ya? kalau itu bentuknya pengusulan atau yang penunjukan Pak? Misalnya kalau dia harus tes itu diusulkan lagi atau kayak gimana? Diusul, tapi prinsipnya itu kalau udah pensiun nggak boleh ke direksi. Ada perdanya. Jadi PNS yang pensiun tidak boleh langsung ke direksi kecuali dia mau pensiunkan diri dulu sebelum ke direksi. Tapi kalau untuk komisaris pengawas boleh. Nah kita lihat hubungannya apa gitu kan. Misal contoh Pak Widyo misalnya gitu loh. Pak Widyo ini kan pensiun dinas taman. Dia sedang ngurusin proyek Ria Rio. Nah gimana supaya dia bisa teruskan ide-ide yang dia sudah tahu dari Pak Gubernur sebagai pihak dari kita. Kita taruh beliau jadi komisaris di PT Jakpro gitu. Oh sekarang di itu Pak. Mungkin lagi dites, bisa nggak? Kalau Pak Purba Pak untuk apa itu Pak tes BUMD-nya? Pak Purba tadi kita mau masukkan ke pelayanan PAM. Karena kan beliau kan pelayanan KTP kan cukup baik, jemput bola. Nah ternyata di PAM ada regulasi mengatakan tidak boleh. Harus mesti ada pengalaman PAM atau apa gitu loh. Nah itu mesti carikan yang pelayanan publiknya apa yang cocok. Jadi ini juga satu hal yang bagus untuk PNS-PNS kita. Kalau dia bisa nunjukin pelayanan yang baik. Tahu sekarang kesempatan hidup di Jakarta kan 76 tahun atau 73 tahun sekarang gitu. Nah kalau orang pensiun 56 kan juga terlalu cepat. Nah di dalam revisi ASN, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang kami bikin Komisi 2, itu saya pensiun itu udah sampai 60 loh, 62. Pensiunnya itu sampai 62, karena orang kira-kira 10 tahun lah nikmatin bersama keluarga. Kalau kesempatan hidup 73 tahun bisa pensiun 63. Dengan kita 56 terlalu cepat kan. Tapi kita udah putuskan kalau nggak mau taat sama pensiun ini, PNS yang lain nggak bisa naik juga. Ya udah Pak Gubernur putuskan walaupun dia bagus, kalau 56 pensiun aja. Kecuali deputi. Sekda juga sama mungkin. Kecuali deputi ya. Kecuali Sekda, eselon 1 ada pertimbangan khusus. Sekda, deputi, pertimbangan khusus. Bisa 60, bisa 62. Nah, karena deputi kan udah seperti wakil untuk yang penasehat apa gitu. Pak Golkar kan bilang itu Pak, fraksi Golkar itu kalau dikaryakan gitu Pak, istilahnya sebagai apa balas budi gitu Pak. Tanggapannya Makanya sekarang susah kan. Kalau kita mengkaryakan orang partai, Anda memang balas budi. Ini kan PNS, kita balas budi apa? Kalau namanya balas budi itu saya dapat sesuatu dari dia gitu loh. Ini justru sebuah reward, kita tahu tenaganya masih bagus, dipekerjakan kenapa tidak? Anda yang bagus juga dibajak-bajak orang kan? Kamu jadi wartawan bagus juga ada orang juga bajak-bajak gitu loh. Reporter kan gitu kan? Apakah itu artinya tidak boleh? Kalau ada prestasi dibutuhkan, bagus dong, lebih teruji kan? Daripada kita ngambil orang yang belum teruji kerja, kamu pilih yang mana? Pilih saya nggak ngerti kamera, apa yang Anda sudah ngerti kamera? Kalau ada perusahaan mau membajak kameramen, pasti membajak yang sudah ngerti kamera. Nah, kan logika seperti itu sih. Kalau penggantinya di level eselon 2 ini sendiri Pak, itu memang ada Kita kan mau seleksi lagi. Nah kita lagi siapkan kan anggaran nggak ada. Kita lagi siapkan mungkin tahun depan atau ABT kalau udah bersetuju, kalau nggak tahun depan. Nanti kita ingin yang 4B ini semua harus tes. Misal tes yang salah satu tesnya apa? Dia tes ngisi ngarang cerita gitu loh. Seandainya saya menjadi kepala dinas titik-titik apa gitu. Itu yang golongan 4B. Ya, dari situ bisa ketahuan. disiapkan untuk apa? Untuk jabatan Kepala dinas atau ke bawah itu. Nah, kalau yang udah waktu dekat ini kan kita mau siapkan seleksi promosi kepala sekolah sama pengawas. Nah, puskesmas lagi siap udah mulai mau jalan ini. Kan duitnya kan mesti tunggu ABT. Kalau ini Pak, sekarang kan ada 12 orang lagi yang diuji. Kalau ini kan kita tes terbatas karena kan belum bisa langsung tes semua kan. Nah ini kira-kira dari dinas-dinas itu kan sudah ada 4B nih. Nah itu yang kita suruh tes. Karena dana terbatas, tes dulu kita lihat potensi seperti apa secara ini. Eselon 3 itu Nggak premi guru loh. Guru harusnya lebih hebat dong. Kita cuma butuh guru-guru, apalagi kurikulum 2013, kita butuh guru yang punya hati
kepada pemerhati pada muridnya, saya murid bisa kreativitas muncul kan. Hubungannya komunikasi segala macam. Guru-guru mesti ngerti tentang teknologi, tentang ya informasi. Artinya guru pun bisa meloncat ke bidang yang lain kan. Boleh, Seksualitas tadi. boleh. Tahun depan. Dokter aja boleh. Pak Witola tuh dokter loh. Sekda kita dulu. Kan fungsional kan. Nah sekarang saya mau tanya, kita kan pernah perbaikan rumah kan, pernah bikin rumah. Emang kita tukang semen? Saya nggak bisa tuh pasang keramik dinding, roboh. Saya bisa bikin rumah. Kenapa? Ya saya pakai konsultan, pakai kontraktor. Jadi kepala PU perlu nggak insinyur? Nggak perlu sebetulnya. Yang penting dia bisa ngawasin, yang penting tidak nyolong. Kira-kira gitu. Misalnya gitu kan, yang kita butuhkan kan itu sekarang. Kenapa? Karena semua pakai konsultan, ada aturan. Ya kan? Kalau kemarin Pak Di wartawan juga nggak sesuai untuk sekolah lebih banyak. Saya insinyur. Jadi memang sekolah kita ini disiapkan seperti itu. Makanya saya kira sekolah untuk nanti yang penting lebih penting sesuai kamu punya panggilan situ nggak, ada passion nggak, ada hasrat nggak. Kalau nggak percuma kan. Kalau orang kerja nggak sesuai dengan apa yang dia suka, percuma. Pak, ada lagi Pak mengenai terpilihnya Bapak sebagai duta Save Our Shark dari WWF. Itu Atau siapa yang bilang? katanya Bapak terpilih sebagai duta Nggak terpilih, mau foto doang, WWF pegang sebagai doang duta gitu. Serpikan Hiu Pak. Cuma saya mau kasih tahu aja, sirip hiu itu kalau diteliti itu nggak ada khasiat apa-apa. Ya, ngapain hiu dipotong itu dilepasin lagi, kan kejam banget. Apa ada ini Pak wacana dari pemerintah DKI untuk mengikuti Raja Ampat membuat perda untuk melarang penjualan dan Kita mau siapkan karena hampir semua kota besar dunia sudah melarang. Bahkan di Cina sendiri yang mempromosikan dulu dari raja-raja makan sirip hiu, sekarang di restoran Cina nggak boleh jualan itu. Kita aja sih bebas. Jakarta akan menggodok itu Pak. Iya, kawinan coba lihat tuh. Keluarin sirip hiu, kamu juga tuh sirip hiu apa sirip buatan? seberapa pedulinya Pak seorang Ahok Iya. secara pribadi Pak? Kalau buat saya sih ya kita sebagai supaya kita tren ini mesti sama kan kita mau jadi kota sejajar dunia untuk wisata. Ya ini harus perlu. Kayak larangan ngerokok, polusi, kita harus sama. Ya kita kan pengen jadi tempat tujuan wisata kan. Kayak misalnya 2015 kita lagi gagas seperti Malaysia, Cina, tujuan tempat wisata golf. Kita punya lapangan golf gitu banyak. Nah orang golf tuh pasti habisin harinya pasti 2 hari. Bisa nginep 2 malam nih, ngabisin duitnya juga rata-rata. Usia pegolf juga rata-rata 48 tahun. Nah ini kan punya kemampu daya belinya tinggi. Nah kalau Jakarta bisa jadi tempat tujuan golf, luar biasa. Bisa ngundang Tiger Woods. Nggak sanggup aja katanya ngundang Tiger Woods mesti bayar $3 juta. Ngundang Tiger Woods datang. Itu Malaysia meledak, Cina tuh ngundang itu meledak. Jadi turis datang setelah mereka evaluasi. Setelah mereka mengadakan turnamen golf tujuan destinasi seperti ini ya, Malaysia dalam 5 tahun terakhir itu puncaknya kunjungan wisatawan. Itu semua ada hitungan, makanya Jakarta mau bikin. Jadi datanya 2015, 2014 di Cina. Nah itu harus dibikin kayak model-model gitu. Jadi seberapa penting. Ya kalau kita mau jadi bangsa atau kota yang sejajar dunia, penting. Jadi 2016 Tiger Woods kesini Pak? Enggak tahu. Katanya sponsor. Pak pegawaian lagi Pak tadi. Berarti kalau kemarin Pak Andrinov sarankan karena kekurangan tenaga yang sesuai dengan latar belakang pendidikan bisa ambil keluar dari Pemprov, daerah Pak. lain. Dari Itu daerah kalau lain. dari Nah, kira-kira perlu- kita udah putuskan tidak mau merekrut pegawai dari Luar pindahan. Kecuali dia ada ikut keluarga atau dokter gitu ya. Tapi untuk penerimaan PNS DKI buka seluruh Indonesia. Oh, KTP-nya boleh seluruh Indonesia. Boleh. Bukti Pak Jokowi KTP Solo jadi gubernur aja boleh. Kan jadi PNS kan PNS. PNS juga di dalam undang-undang tentang PNS itu tidak diatur. Justru PNS itu adalah perekat kesatuan dan persatuan negara. Jadi seharusnya PNS itu punya ide. Harusnya eselon 2 itu, eselon 3 itu mesti putar seluruh Indonesia atau enggak. Jadi nggak boleh ada orang Papua cuma boleh Papua ini itu yang membuat bangsa ini terpecah belah primordial. Idealnya itu PNS itu ada perekat NKRI sebetulnya. Yang mesti keliling. Tapi kalau untuk Jakarta sendiri Jabodetabek akan ambil apa? pejabat dari Boleh dong selama tes Anda masuk. Ambil orang paling pintar dari seluruh Indonesia boleh dong. Singapura aja kasih tes pelajar paling pintar dari seluruh Indonesia dibawa ke Singapura sekolah. Masa kita tidak mau lepaskan seperti ini? berarti ada rencana itu Pak.
Kita buka nih. Nah, seperti zaman CPNS ya. Enggak, bukan CPNS, CPNS-nya, maksudnya yang pegawai, untuk pengganti pejabat. pejabat teras yang sekarang kan ada yang Tetap mau PNS pensiun, DKI ya, Pak? katanya Dari ada TNS, gap. DKI, semua di DKI. Oh, semua dari Semua DKI. DKI. Nah, semua di DKI. Sudah tes. Pak, soal rencana Pemprov dulu atau mau buat BUMD holding Pak, itu Masih, gimana Pak masih. sekarang Pak? Masih. Perkembangannya gimana Pak? Masih dikaji karena untuk kelemahan itu dipajak. Kalau kita mau sesuaiin aset lagi, kita mesti bayar pajak penghasilan segala macam, itu yang kita hitung. Kalau bayar itu lagi ngurangin modal juga kan. Ada hitungan-hitungan itunya. Biasanya sekarang kan nilai aset kita kan belum di-adjust lagi nih. Kalau kita adjust itu bisa kena pajak penghasilan. Ya ada beberapa hal ini yang kita pikir kalau belum ya tahan dulu. Kemungkinan kapan Pak? Di tahun depan atau? Belum tahu. Tahun depan belum lah kayaknya. Kita mau go public dulu, beberapa perusahaan go public dulu. BUMD yang go public apa aja Pak? Sama Jakpro. Bank DKI sama Jakpro. Kita mau kencar dua. 2015 dua-duanya Pak. Pak kemarin survei Ines Bapak ngalahin Pak Jokowi Pak. Gaya Lebih tinggi Pak, lebih tinggi gimana tuh Pak? Survei gitu kan kadang-kadang pusing juga. Ini juga survei bilang Pak Jokowi nggak laku, Pak Prabowo yang laku katanya kan. Iya, Bapak di atas Pak Jokowi. Jangan-jangan ini Gerindra. Saya Saya tahu kan. Pak mau nyapres Pak. Saya pada tahu kan. Sekarang kita lihat ya, hampir semua survei bilang Pak Jokowi nomor 1. Tiba-tiba ada surveinya Ines itu namanya. Gaya kepemimpinan. Pak Jokowi. Pak Prabowo. Bisa beda-beda begitu. Oh, giliran Pak Prabowo yang menang sama Bapak nuduhnya. Enggak, bukan maksud saya kan kenapa tiba-tiba yang survei yang sama bilang Pak Prabowo menang, bilang saya lebih apa katanya tadi? Gaya kepemimpinannya lebih Lebih baik dibandingkan pimpinan Jokowi. Makanya itu tergantung, caci maki saya juga banyak. Makanya kan saya bilang survei itu susah gitu. Saya juga belajar, saya udah lebih gila aku belajar dari Pak Jokowi. Dengan saya lebih suka gaya Pak Jokowi, kalau saya bisa sama saya nggak bisa. Ya Pak Jokowi nggak bisa maksa saya ikut gayanya dia, nggak bisa memaksa. Oke. itu surveinya surat Gerindra. Nggak tahu, makanya saya tanya. Jadi itu yang saya bilang, saya jadi bingung gitu.